Yang pertemuan hari ini kita akan lebih fokus ke yang bagian yang pertama yaitu aljabar dasar, tapi khususnya itu substitusi dan eliminasi. Jadi ini kayak beta kasih apa ya, bagaimana trik untuk kita bisa menyelesaikan soal, baik itu mau di dalam aljabar menggunakan substitusi dan eliminasi. Apakah pernah dengar tentang kedua kata ini, substitusi dan eliminasi? Pernah. Ini yang dia pindah ruas juga atau bukan beda lagi? Iya, dia masih berhubungan dengan pindah ruas. Kalau Delto pernah dengar kedua kata ini? Iya Kak, apa ganti dan kasih hilang. Yes, betul. Jadi, substitution adalah kata ganti, kita menggantikan suatu nilai angka, suatu variabel. Jadi, variabel itu adalah A sampai Z-nya. Jadi, variabel itu alfabet yang kita belum ketahui nilainya dengan pasti. Makanya kita harus mengganti untuk mendapatkan nilainya, nilai pastinya. Ini alfabet adalah variabel adalah alfabet dari A sampai Z yang belum ketahui nilainya dengan pasti, tapi yang paling familiar adalah X dan Y. X dan Y, atau kalau dia tidak pakai do X, Y, Z, dia bisa pakai PQ, tapi itu masih agak sedikit jarang. Atau dia kalau dia tidak pakai PQ, tapi dia pakai AB. Makanya soalnya kayak kadang agak aneh ya. Soal ini Hmm. dia X dan Y, kalau di soalnya berikutnya ini ada P dan I, Q, atau soalnya berikutnya ada A dan B, nah itu. Sebenarnya itu meaningnya sama. Jadi kayak meaningnya itu adalah variabel yang belum diketahui nilainya dengan pasti. Oke, nah makanya trik yang pertama yang kemarin adalah pindah ruas itu. Kalau untuk mencari nilai suatu variabel yang belum diketahui, itu kita pakai yang pindah-pindah ruas itu. Kemudian yang berikut adalah substitusi dan eliminasi. Itu menggantikan dan mengeliminasi. Nah, kapan kita harus pakai substitusi? Kapan kita harus pakai eliminasi? Nah, ini adalah balik ya, strategi efisiensi waktu ya. Karena untuk mau menyelesaikan soal, kita tidak punya banyak waktu, waktunya sangat terbatas. Makanya kita pakai strategi. Makanya ketika saya belajar ya, sebenarnya matematik itu asyik, dan sebenarnya mereka sudah kasih, ada polanya untuk kalau kita bisa sering berlatih, kita akan menemukan pola tersendiri untuk bisa menyelesaikan suatu soal, karena ada banyak jalan menuju Roma. Nah, ini ada metodenya, baik itu mau substitusi dan eliminasi. Nah, kalau kedua soal ini biasanya kita ketemu di soal persamaan linear dan persamaan linear satu variabel dan persamaan linear dua variabel. Kenapa dikatakan persamaan linear satu variabel? Dia hanya berkaitan dengan satu variabel saja. Baik itu mau variabel X, atau mau variabel Y, atau mau variabel P dan P atau Q. Tak satu saja. Kalau dia bilang persamaan linear dua variabel, ada dua variabel yang belum diketahui nilainya dengan pasti. Contoh, uh, ini Y sama dengan dua x tambah satu. Jadi ini adalah persamaan linear dua variabel karena ada dua variabel. Kemudian atau X sama dengan 5. Jadi ini ada persamaan linear satu variabel. Kayak satu nilai X saja. Kalau eliminasi, itu kayak kita mengeliminasi persamaan dan kita ganti dengan angka yang pasti begitu. Contoh, ada dua x tambah dua y sama dengan 10 dan dua x kurang dua y sama dengan 4. Jadi ketika kita sudah mendapatkan satu nilai pasti, baik itu mau x dan y, kita eliminasi nilai itu. Nanti kita akan masuk saja ke contoh soalnya maksudnya gimana. Nah, ini biasanya soal moral dan seperti ini bisa juga saya temukan di TBS, ya sudah pasti ya di TBS. UTBK, CPNS, dan lain sebagainya yang tadi kakak bilang apa ya mau tes apa. Nah, ini masih basic sekali. Oh, oke. Oke, nah contohnya seperti apa? Ini, diketahui persamaan X sama dengan dua y tambah satu dan tiga x kurang lima y sama dengan 11. Pertanyaan nilai Y-nya berapa? Mau bareng-bareng atau mencoba menyelesaikannya sendiri? Pakai yang kemarin, Itu pindah-pindah. satu menit kok potong coba Oke, bekerja boleh. saya.
Saya kasih waktu 1 menit, silahkan lihat dulu. Ini pakai metode substitusi, berarti menggantikan ya. Ya, Ya, sabar ya. oke, waktu habis. Belum dapat. Delta dapat? Temu bareng-bareng? Dapat. Kalau main feeling beta A. Oke, main feeling A. Delta, coba feeling dulu. Siapa tahu Kita feeling dapat benar. 14. Berapa? 14. 14. Tapi tidak ada di pilihan. Iya, Oke. Itu salah opsi langsung. ESU kita taruh. Oke, oh iya betul ya. Saya lupa kasih E. Oke, jadi sekarang ini diketahui itu ada dua persamaan. Yang persamaan pertama adalah X sama dengan 2Y tambah 1. Kemudian persamaan yang kedua, 3X kurang 5Y sama dengan 11. Yang ditanyakan, ini yang diketahui dari soal ya. Yang ditanyakan adalah nilai Y-nya itu berapa. Nah, karena kita mau mencari nilai Y ya, ini sudah ada clue-nya. Dia bilang clue-nya X sama dengan 2Y tambah 1. Ketika kita menjumlahkan dua apa ya, variabel dan koefisien ini adalah yang dua ini. Dua ini adalah koefisien itu adalah angka yang bersamaan dengan variabel. Kalau yang satu saja itu dalam bahasa matematika namanya konstanta. Tapi saya tidak perlu, maksudnya tidak perlu untuk hafal itu. Nah, ini karena sudah tahu ya bahwa nilai X sama dengan 2 ya kita substitusikan, mengganti. Menggantinya yang persamaan ini, persamaan yang kedua yang 3X kurang 5Y karena ini dua variabel, maka kita ganti semua nilai X yang ada di persamaan 3X kurang 5Y sama dengan 11 ganti dengan X sama dengan 2Y tambah 1. Ganti, kenapa ganti? Supaya variabelnya sama dan variabelnya sama itu kita akan mendapatkan nilai Y-nya. Oke ya, saya lanjutkan. Saya pakai warna lain, warna biru. Ini persamaan dasarnya adalah 3X kurang 5Y sama dengan 11. Kita ganti yang nilai X-nya ini dengan yang bagian sini. Maka Oh, 3X ganti X. X-nya itu diganti dengan 2Y tambah baik. 1 kurang 5Y sama dengan 11. Oke. Sekarang ini kita sudah dapatkan persamaan yang variabelnya sejenis, yaitu sama-sama Y. Kalau variabelnya sudah sejenis, berarti kita gampang menghitungnya. Kenapa? Oke, ini eh, kita kali silang ya, kali pelangi. Jadi jadi di misalnya dalam kurung berarti 3 ini dia punya semua 2Y tambah 1. Jadi kita kali 3 kali 2Y sama dengan saya kasih 6, 3 kali 2Y berarti 6Y. 6Y. Terus berikutnya 3 dikali 1 3. ditambah 3 ya. Dikurangi dengan 5Y sama dengan 11. Oke nih, ini kalau sudah begini, ini variabelnya itu sudah sama-sama Y. Berarti kita bisa dapatkan nilainya dong.
6Y dikurangi 5, Y, 6 kurang 5, Satu. 1. 1 tidak perlu dituliskan ya, variabelnya ada Y. Y masih ditambah 3 sama dengan 11. Nah, ini dia berhubungan dengan pindah-pindah ruas itu. Sekarang kita mau mencari nilai Y-nya saja. Berarti nilai Y-nya sama dengan kita pindahkan 3 ini ke ruas sebelahnya, ruas kanan ya. Berarti dia pindah ruas ini, dia di sini tambah, berarti dia akan pindah jadi Kurang kurang. Kurang 3. Berarti Y-nya sama dengan 11 kurang 3, 8. 8. 8. Jawabannya adalah C. 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 Ini. Hmm. Jadi, do you have any question? Apakah ada pertanyaan atau masih bingung di soal ini? Beta pas bisa mengerti di pun cara kerja. Oke, bagaimana Delta? Kalau mau ini, mau ulang juga boleh. Jangan ini. Ini kita belajarnya pelan-pelan. Beta dapat 14 karena 11 beta ditambah 3. 11, oh ditambah 3. Berarti harus teliti Nah, lagi. Tapi caranya sudah benar ya. Beta lihatnya itu yang ada minus Hmm. itu. Jadi pindah ke sebelah. Iyo, pindah ke sebelah dia jadi plus bukan minus. Oh itu. Nah, itu makanya kemarin saya mulai dulu dari pindah-pindah ruas supaya dia bisa membantu di bagian sini. Share Zoom. Tuh, kita tunggu Delta dulu. beta baru tahu ini nih, substitusi dan eliminasi selama ini nih. Jadi beta tuh selalu beranggapan ke, oh, cari dari opsi misalnya 2 kali 4, X sama dengan 2 kali, misalnya pilih Hmm. 4, 2 kali 4 tambah 1, nanti di hasil tuh yang 3X 3 kali 4 kurang Hmm. berapa hasilnya sama. Kadang berpikir begitu, nah, ternyata di pencara kerja baru tahu ini detik gitu. Iya kan? Sesederhana ini. Hmm, Gimana? substitusi eliminasi, oke. Substitusi dan eliminasi. Sekali lagi, substitusi itu menggantikan. Contoh yang tadi kan dia sudah ketahui nih. Nilai X nih 2Y tambah 1. Kemudian persamaan yang kedua 3X kurang 5Y sama dengan 11. Berarti, ingat, kita substitusi. Substitusi apanya? Kita mensubstitusikan nilai X-nya. X-nya itu ke persamaan yang Bersama. keduanya. Ups. Ini satu. Oke, Gimana, menarik. Delta? Bisa, bisa. Kita harus latihan soal lain. Yes. Ada beberapa soal. Hmm. Tapi Delta di mana ya? Tunggu sedikit ya, ada. Kas beta izin sedikit ada kerjaan lima Ah, menit. Oke, boleh, Beta boleh, ikut. boleh. Berarti nanti saya dan Kanaldi lanjut saja ya. Nanti kalau misalnya ini nanti nonton saja ya rekamannya. hmm. Oke, kita lanjut saja. Tinggal berapa menit? Oke. Ya, ini saya sudah menuliskan jawabannya, tapi ya tidak perlu. Nah, oke. Ini dia agak naik sedikit, challenging sedikit. Dari nilai X dan Y. Cari nilai X dan Y. Ya, nah. Kalau dia ini mencari nilai X dan Y ini yang dia masih agak sorry. Pakai nih eliminasi. Udah agak sedikit naik. Saya kasih waktu 1 menit karena dilihat dulu. Oke.
Dan ya, waktu habis. Sabar, belum dapat. Cuman dugaan sementara A. Oke, jawab sebentar A. Nah, Saya tandai dulu jawaban A. Oke, berarti jawaban A, X-nya 1 dan Y-nya 2. iya. Oke ya. Oh iya, ini ada trik. Kalau misalnya ada soalnya model begini, tinggal cocokkan opsi saja. Nah, Opsinya masuk ini. ke, ya kan? Karena hasilnya sudah didapat. Toh misalnya 2x Betul. tambah 3y sama dengan Hmm. 8. 2x kurang y hasilnya 0. Berarti tinggal cocokkan opsi. Kadang beberapa soal kita buat seperti ini. Tapi Ya, ini agak tunggu. Coba lihat di coba penjawaban. Betul. A ya. Kita pakai Hmm, masukkan opsinya ke soalnya. Jadi A-nya dibilang X sama dengan 1 dan betul. Y-nya sama dengan 2. Berarti persamaan pertama. 2X berarti 2 kali 1. 2X Bah, tambah X. 3Y. Apakah benar? Sama dengan 2 kita ganti. Pakai ini pakai substitusi, metode substitusi. Jadi ganti nilai X-nya dengan 1. Maka 2 1, kali 1 tambah 3 dikali Y-nya. Y-nya sama dengan 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan 8. 2 kali 8. 1, 2. Tambah 2 kali 3, 6. Apakah 2 tambah 4 sama dengan 8? Betul. Iya. Berarti X-nya 1. X sama dengan X-nya 1. dapat 1. Iya. Nah, kalau X-nya 1 berarti langsung saja eliminasi jawaban D, jawaban Dan B. B. Sekarang fokus ke Oke. A dan C. Oke, tapi fokus dulu ke A dulu ya. Berarti Ya. sekarang nilai em, yang bagian Y, bagian kedua, persamaan kedua, 2 kali X, X-nya 1, kurang X1 Y, kurang. Y-nya 2. Betul. Jawaban Bet- benar adalah, Nah, ya, betul. jadi Itu kalau, ketika triknya kalau sama dengan berarti kita coba hmm, gunakan cara ini ya. betul. Sudah. Ini Oke. gunakan cara ini. Nah, sebenarnya ada bisa juga ini adalah cara yang cepat juga. Iya sih, ini lumayan juga cara cepat. Atau cara kedua begini. Cara kedua memang untuk mencari nilai X-nya Y tanpa memperhatikan opsinya. Itu tadi kalau kita pakai opsi ya. Ini kalau ya Ya, berlaku ya ada coba di opsinya. Tapi ya pakai memang cara substitusi eliminasinya ke mana tuh. ya betul. Ini substitusi saya hapus dulu. Gue kita hapus dulu. Ih, hapus lama sekali. Dia masih loading. Apakah karena pensilnya lupa cas jadi? Ah, 8 tidak usah sudah. Ah, biar. Em, Sekarang kalau misalnya pakai metode eliminasi dan substitusi, 2x tambah 3y sama dengan 8, kemudian 2x kurang y Oke. sama dengan 0. Ini caranya dikurangkan, kemudian ini, wait, ini sama dengan 0. Ini kita kali dengan -1. Supaya mengeliminasi angkanya 0, supaya dapat 0, kita ini kali dengan yang -1, ini kali dengan 3. Kemudian kita kali 2 kali kali silang ya, kali ya. 2 dikali -1 sama dengan -2x. Yang berarti. Kemudian 3 dikali -1 tambah 3 kali -1, ini berarti -3y. -3y atau ya sama saja dengan kurang 3. Iya. Sama dengan 8 dikali -1. Berarti -8. Min 8. Kemudian kita kali juga yang bagian bawahnya. 2x dikali 3, 6x. Tambah min y dikali dengan 3 itu sama dengan -3y.
3 kali 0, 0. Hmm. Kurangkan. Ini tambah supaya mengeliminasi. Kayaknya ada yang ganjil di sini deh. Sorry. Ini kalau begitu kayaknya tidak. Dia kali yang bagian sini dia bukan kali 3 tapi kali 2. Kali 2. Supaya 2 kali 2, 4 kurang 4x 0. Jadi x-nya dia sudah tereliminasi, tinggal y-nya. Iya, betul. Betul, sorry. Kalau pakai cari tadi nanti dia masih ada hasilnya. Y-nya itu masih tetap. Ups, tunggu ya. Ini kalau ini kan lihat nih di depannya sama-sama 2x. 2x. Sama-sama 2x berarti kali 2. Kali 2 supaya ketika dikurangkan itu x-nya itu sudah dapat 0. Iya, betul. 2x kali 2 4x. Kemudian 2 kali 2 3y kali 2 6, 6y sama dengan 8 kali 2 16. 16. Bagian bawahnya lagi 2 kali x 2x kali 2x. 2 4x 4x. min y kali 2 min 2y. Min 2y. Tips. Aduh pensilnya kayaknya semua habis deh. 0 Ah, kali 2 0. Kurang ini dikurangi 4x kurang 4x 0. Berarti x-nya sudah tereliminasi. iya. Tinggal y-nya. 6y kurang 2. Kurang ketemu kurang kemarin. Min ketemu min. Dia akan berubah jadi Positif. positif. Berarti 6 tambah 2 8. 8y. 16 kurang 0 16. 16. Y sama dengan ini kan kalinya. 16 Dia pindah ruas akan jadi kali pindah ruas akan jadi bagi bagi. 16 per 16 8 bagi 8 sama dengan 2. Y. Berarti dapatkan Y-nya sama Ya, dengan 2. Y-nya sama dengan 2 ini langkah selanjutnya adalah pakai cara substitusi. Substitusi Y sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan. Mau pilih persamaan 1 atau persamaan 2? persamaan 1. Oke, persamaan 1. Persamaan 1, 2x tambah 3y sama dengan 8. Sekarang ganti nilai Y-nya sama dengan 2. 2x tambah 3 kali Y. Y kita sudah ganti jadi 2 2. sama dengan 8. 8. 2x-nya sama dengan 6 kali 2. Itu sorry, 3, 3 kali 2, 3 kali 2 6. 6. Tidak Ya, dia tulis di sini karena kita mau cari nilai x-nya, kita pindah. X-nya Berarti ini tambahkan, dia pindahkan jadi, kurang oke, kurang ya. Berarti 8 kurang 6, 2. 2. Sisa 2x sama dengan 2. Karena sekarang kita mau cari nilai x-nya ya. Ya, Berarti nilai ini persamaan terakhir 2x sama dengan, ini pindah ke sini. 2x sama dengan 2. Karena kita mau cari nilai x, berarti kita pindah. Sekarang ini kali. Kalau dia pindah jadi bagi 2 bagi. per 2 2 bagi 2, 1. 1. Tapi Oke. panjang kan? Lumayan ini. Lumayan panjang. Jadi cek opsi saja. Oke. Oh, berarti persamaan. Cuman bingung yang di tadi tuh kali berapa? Min 3 atau kali apa? Terakhir kan dirubah ke kali 2 yang persamaan tuh. Iya. Itu Jadi lihat di depan kan biar hmm, hasilnya sama. bisa betul. Bisa lihat di depannya.
Kalau lihatnya di depannya ini karena dua-dua ya. Jadi ini karena depannya kebetulan dua-dua jadi kali dua-dua saja. Kenapa Oke. kali dua? Supaya ketika kita kurangkan ini hasilnya nanti sudah tereliminasi. Salah satu Terlihat. variabelnya tereliminasi. Hmm. Kalau misalnya depannya X tambah Y sama dengan satu misalnya. Kemudian ini adalah 2X tambah 2Y sama dengan 2. Nah ini. Kalau ini di depannya satu, depannya ini 2 berarti diselang-seling saja. Kali satu kali dua kan? Yes, kali 2 kali satu, betul. Nah, kali dua kali satu. Kali Oke. 2 balik saja kali 2 kali satu supaya ketika kita kurangkan salah satunya sudah tereliminasi. Oh, ya. Begitu. Tapi ini sebenarnya ini materi persamaan linear dua variabel. Tidak perlu untuk hafal sepanjang ini, cocokkan saja opsinya. Hmm. Kalau misalnya mau begini ini panjang sekali, opsinya kan tinggal 5 saja tuh, jadi tinggal cek saja eliminasi. Iya. Tapi itu dengan ketentuan ada soal yang misalnya persamaan lengkap 2x tambah y sama dengan ini. 2x kurang y sama dengan ini. Jadi yang trik Ya, pertama tuh kita bisa gunakan. betul. Ini sebenarnya ini masih basic sekali ya, Kak. Iya, Karena di masih soal ada ya. ya, di soal TBS itu dia akan kasih soalnya seperti ini tapi dalam bentuk soal cerita. Jadi kita yang menerjemahkan soal cerita ini ke bahasa model kita sebutnya model matematika. Seperti ini. Ini basicnya tapi no, TBS LPDP dia tidak akan kasih basic, dia akan kasih soal cerita. Contoh seperti ini. Oh, kayak begini. Harga Nah, dua ini. buah. Pernah lihat soal seperti ini? Sering, baik di pokoknya semua macam tes-tes TPA, tes kampus, ini selalu ada. Nah, Harga buku pensil. 6 depan ini soal ini nomor urutan soal ya soal ke-6. Ya, ya. 6 ini tidak termasuk, jadi Nah, baca. Nah, ini yang kalau yang tadi itu kayak bahasa matematikanya saja. Kalau yang ini ke soal cerita, kalau baru terjemahkan ke bahasa matematika, model bahasa matematika. matematika. Oke, kalau begini, bagaimana untuk meriang selama ini, sejauh ini kakak dong mengerjakan soal yang begini bagaimana? Jujur selama ini yang soal begini main feeling, jarang sekali dapat hasilnya. Oke. Bahkan di tes yang SKD-CPNS pun ini nih beta lebih ke main feeling karena Hmm. lagi-lagi optimalkan ke yang soal-soal gampang itu. Oke, Nah, itu kalau pas hmm, belajar ya bisa lah untuk substitusi eliminasi. ya betul. Kalau Delta, Oke, begini kita masih bisa kayak dia tanya ke salah satu saja, kita tanya bukunya ke 5 tuh mungkin dua hmm, puluh ribu, bukunya 3 berarti berapa itu kan tinggal dikali saja toh. hmm, Misalkan yang dia tanya tuh misalkan dengan X tinggal dikali saja dapat. Tapi kalau begini itu sudah pusing karena kan ada perbedaan kayak buku sama pensil harus cari dulu di harga baru cari selisih kurang lagi. Itu panjang jadi bisa begitu juga feeling sih. oke, Felix juga. Nah, sebenarnya yang tadi yang saya kasih bilang, oh ini ada substitusi dan eliminasi karena tujuan tujuan saya adalah mau menyelesaikan soal ini. Makanya saya mulai dari ruas kiri kanan dan kedua itu adalah substitusi dan eliminasi. Karena kalau saya mau kasih langsung soal model begini, nanti saya bilang, oke, ini kita menyelesaikan ada pindah ruas, pindah ini, ada ini itu. Makanya saya mulai dulu dari pindah ruas kiri kanan dulu, baru kita naik ke sini. Tujuannya adalah menyelesaikan soal ini. Dan ini masih level apa? Level simple ya. Simple bahasa lainnya apa? Mudah. Mudah. Ini masih muda. Kalau yang dia agak sedang dan inilah dia akan pakai tipu-tipu lagi. Dia masih sebenarnya dia ini mau jalan dari Ampoang ke Kupang, tapi dia masih putar dulu. Dia masih putar dulu sehingga Kauniki. Dia masih putar dulu Bagi. sehingga mana lagi? Sehingga dari Oh, Poros Tengah, yang nah, Fatuleu, yang ini wakil Bupati Kupang punya ini Fatuleu. Nah, dia betul ternyata ya. lurus. Narasi Iya, singgah dulu baru. Amarasi, baru dia menuju ke Kupang. Itu dia masih Oke. putar model begitu. Kalau ini dia masih oke. Dari Ampoang langsung saja dia menuju ke Kupang. Hmm. Nah, ini udah dari Ampoang menuju ke Kupang, tapi soalnya cerita. Jadi kalau dalam matematika kita harus terjemahkan dulu Terjemahkan. ke dalam bahasa matematikanya.
Oke, bisa nangkap ya yang tadi saya bilang. Bisa. Nah, ini kalau ini kita cara menerjemahkannya ke model matematika, ada dua variabel, ada dua nilai yang belum kita ketahui dengan pasti, yaitu apa? Kita baca soalnya dulu ya. Harga dua buku dan tiga pensil adalah 12.000. Ini, dia hanya kasih saja seperti itu. Harga dua buku dan tiga pensil adalah 12.000. Sedangkan harga dua buku dan satu pensil adalah 8.000. Maaf, bukan 18 ya, tapi 8.000. Pertanyaannya, harga satu pensil ini berapa? Nah, kalau dalam bahasa apa kita kasih ya, karena ada dua variabel ya yang kita belum ketahui dengan pasti, yaitu apa? Buku dan pensil. Karena dia hanya kasih saja bilang dua buku dan tiga pensil ini 12.000. Nah, kalau dia kasih saja totalnya begitu, bagaimana kau tahu kalau dia harga satu pensil ini dan harga satu buku ini berapa? Nah, ini adalah di dalam matematika namanya persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel untuk kita menyelesaikan soal seperti ini. Kenapa dikatakan dua variabel? Karena ada dua variabel yang belum diketahui. Nah, variabel yang dimaksud di sini adalah buku dan Dan apa? pensil. Pensil. Kita misalkan buku ini adalah X dan buku pensil ini adalah Y. Nah, ini Oke. lagi Y, X dan Y, X dan Y ini. Nah, kalau yang sebelum itu kita belajar tentang X dan Y, kenapa ada soal X dan Y? Kalau saya sudah ketemu X dan Y, X dan Y itu kayak sudah pusing, ini maksudnya apa? Nah, sebenarnya kayak ini tujuannya. Dia menggantikan sesuatu nilai yang belum diketahui dengan jelas. Belum nilai ada nilai pastinya. Maka ada nilai X dan Y. Pokoknya paling sering adalah X dan Y. Kita misalkan ada bukunya sama dengan X dan pensilnya sama dengan Y. Nah, kemudian sudah ada harganya ya. Berarti kita tinggal terjemahkan ya ke bahasa matematikanya. Dua buku berarti 2X. 2x. Tiga pensil berarti ditambah dengan 3y. 3Y. Sama dengan berapa? 12.000. Plus. Itu persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua, sedangkan dua buku berarti 2x. 2X tambah satu pensil berarti tambah Y. Y sama dengan 8.000. 8.000. Oke. Kalau soal ini kita mau langsung cek opsi ini tidak bisa. Karena opsinya ini kayak ada langsung harga satu pensil ya. Kayaknya tidak bisa. Bisa sih, tapi dia cukup apa waktu juga. Jadi kalau Oh, misalnya soal Jabir ini tinggal take opsi saja misalnya nilai Y yang di sini cek misalnya pakai yang persamaan kedua ya. Yang pertama itu ganti Y-nya sama dengan 1.500. Apakah do cari nilai X-nya apakah? Tapi kayaknya tidak bisa deh untuk cek opsi. Jadi dia harus pakai cara yang panjang tadi itu. hmm. Oke, kalau sudah begini pakai cara yang tadi apakah bisa menyelesaikan soal ini? Bisa berarti Ya, garis kali 2 kali 2 kok. betul. Garis, misalnya ini ya garis saja begitu. Ini dikali dua, kali dua, kemudian dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena kita mau mengeliminasi salah satu variabel yang hasilnya jadi nol, supaya kita mendapatkan satu nilai dan kita substitusi supaya dapat harga satu buku, harga satu buku dan harga satu pensil. Jadi caranya adalah lihat yang bagian depan, kita kali sama saja, kali dua, 2X kali 2 4X ditambah 2 kali 3Y dikali 2 tambah 6Y kemudian 12 dikali 2 24. 24 berarti sama dengan 24.000 bagian kita lakukan hal yang sama ke bagian 2-nya 2X kali 2 sama dengan X
Aduh, saya tidak. Oke. 4x tambah Y kali 2 berarti tambah 2Y. 8 kali 2, 16. 16.000. Kurangi. 4x kurang 4x, 0. 0. 6 kurang 2, 4. 4Y. 24 kurang 16, 4, 8.000 ya. 8.000. Oke. Berarti hasil terakhirnya adalah 4Y sama dengan 8.000. Karena ini 4 kali Y ya, berarti kalau kita mau mencari nilai Y-nya, kita pindah ruas, dia akan kali pindah jadi bagi. Baik. Ini sama dengan 8.000 bagi 4, maka Y-nya sama dengan 8 bagi 4, 2. 2.000. Langsung dapat deh, karena ditanya, tadi kita misalkan ya harga Y-nya itu adalah pensil ya, karena ditanya adalah harga satu pensil. Berarti satu pensilnya harganya 2.000. 2.000. Gampang itu. Nanti soalnya biasa dong modifikasi. Dong modifikasi biasanya, oh berarti kalau begitu harga dua buku sama satu pensil berapa? Atau harga dua buku berapa? Atau harga tiga pensil tambah dua buku? Biasa dong modifikasi soalnya begitu. Nah kalau ini kan sudah dapat nilai Y-nya, tinggal kalau ditanya tentang buku juga tinggal substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan. Ganti. Jadi akan dapat nilai X-nya. Tinggal hitung saja. Oh, nilai X-nya ini, nilai Y-nya sama dengan 2.000. Cari nilai Y-nya sama dengan 2.000. Cari nilai X-nya berapa. Kemudian cek kembali. Dia tanyanya apa? Harga satu pensil kah? Harga dua pensil kah? Atau harga dua pensil dan tiga buku? Kalau misalnya dia bilang tanya harga dua pensil, berarti jawabannya adalah tinggal 2.000 dikali 2. Bisa nangkap ya maksud soal seperti ini. Bisa. Del. Del, Bisa Kak, bisa. oke. Kalau bisa, kita lanjut lagi. Soal berikut. Ini dia bukan soal cerita. Masih biasa, cuman dia tambah satu variabel lagi. Jadi jadinya tiga variabel. Oke, kita kasih waktu 1 menit ya untuk lihat dulu nih. Beta C. Oke, kenal di C. Kalau Dalto, Kita nyerah Kak. Bendera kuning. oke. Tadi kenal di C ya?
Oke, Iya. saya dulu. Ya, jadi ini kita mencari ada 3 nilai yang belum diketahui dengan pasti, baik itu nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nah, yang diketahui dari soal dia bilang X tambah Y sama dengan 10, kemudian Y tambah Z sama dengan 15, dan X tambah Z sama dengan 17. Ini sebenarnya ada trik cepatnya. Mm-mm. Kalau ditanya adalah jumlah semua variabel, jangan cari satu-satu. Langsung saja jumlahkan persamaan supaya muncul X tambah Y tambah Z. Jadi X tambah Y ditambah Y tambah Z ditambah X tambah Z sama saja dengan 2 dikali X tambah Y tambah Z. Jadi ada dua pendobelan 2 kali ya. Kita keluar karena ada 2 nilai X, ada 2 nilai Y, dan ada 2 nilai Z. Berarti 2 dikali X tambah Y tambah Z sama dengan 42. Kita jumlahkan ini juga. Ini 42 dapat dari 10 tambah 15 tambah 17 sama dengan 42. Maka kita akan dapat deh X tambah Y tambah Z sama dengan 21. Kenapa? Karena ini kan kali ya. Berarti kalau dikali dia pindah ruas akan jadi bagi. Maka 42 bagi 2 sama dengan 21. Gitu. Ups. Coba ulang-ulang. Oke, ini ada pola di dalamnya. Jadi yang pertama ini ada 3 persamaan. 3 persamaannya X tambah Y sama dengan 10. Persamaan yang kedua adalah Y tambah Z sama dengan 15. Persamaan yang berikut adalah X tambah Z sama dengan 17. Pertanyaannya adalah nilai X tambah Y tambah Z-nya berapa? Nah, Hmm. kalau ditanya jumlah variabel seperti ini, jangan cari. Kalau kita seperti tadi itu eh, bisa juga, cuman kayak lebih panjang lagi. Karena kita bukan lagi mencari 2 variabel, tapi 3. Maka kita langsung saja eh, tulis jumlahkan semuanya X tambah Y ditambah Y tambah Z kemudian ditambah X tambah Z. Kalau kita lihat di sini ada mention 3 variabel ini mentionnya dua kali. Begitu X-nya 2, X satunya di sini. Kemudian saya pakai warna beda lagi, Y-nya ini, Y ini. Kemudian saya pakai warna beda, ada Z-nya 2 kali. Maka sama saja dengan 2 kali ya. Dua kali variabel X tambah Y tambah Z-nya sama dengan 42. Tambahkan, toh jumlahkan biasa saja begitu. Hmm. Maka eh, ini karena di persamaan kirinya itu adalah kali, 2 dikali yang ini. Maka ketika dia pindah ruas ini, kita akan jadi bagi. Maka X tambah Y tambah Z-nya 2 sudah pindah ke ruas kanan ini. Jadi bagi, maka 42 bagi 2 sama dengan 21. 21. Jawabannya adalah B. Gampang saja tapi kita pikir, Gampang saja. waduh. Taks, tapi itu tidak berlaku misalnya di tengah-tengah ada minus atau kayak Y bukan tambah Z tapi kurang Z. Tidak bisa pakai trik itu toh, Taks? Atau Bisa, bisa, bisa tapi kayak itu soal yang kotong masih bisa-bisa dia bisa pakai itu tapi tergantung dari soalnya. Jadi sebenarnya dong kasih itu sebenarnya ada polanya. Makanya di apa ya? Tes skolastik. Skolastik jadi dong sudah kasih polanya. Bagaimana kotong apa ya bisa mengotak-atik angka itu untuk menemukan polanya cepat seperti salah satu case-nya soal ini. Makanya ya bisa kita bisa selesaikan dalam jangka waktu 1 menit soal ini. Jadi soal-soal yang dorang kasih itu sebenarnya apa sudah kredibilitas ya, Hmm. sudah apa ya sudah diuji begitu. Jadi sebenarnya ada cara cepatnya untuk menyelesaikan soal itu. Tidak mungkin tidak ada. Karena ini kan tes bakat skolastik bukan ujian orang mau ambil jurusan matematika. Kalau dalam soal jurusan matematika itu soalnya kita beda lagi. Kalau ini tes skolastik, jadi dong bagaimana ya? Menguji soal, mencantumkan soal ini yang ada cara cepatnya. Hanya kita tidak apa ya, tidak pernah mengetahui oh ternyata ada cara cepat seperti ini. Aman ya? Oke.
Yang penting beta patokannya di 3 saja. Ya, sama Iya. dengan 3 nih, oh sudahlah penjumlahan semua. Mm-mm. Lihat X, variabel X, Y, Z, Betul. berapa baru nanti pindah ruas bagi dia. Jadi misalnya kayak X tambah Z itu tiba-tiba ada minus gitu, ada kurang berarti kita kurang juga kan. Jadi Iya. 15 kurang. Oh, berarti ya paham. Berarti kalau dia kurang semuanya ini pasti dia jenis pertanyaan di sini dia akan rubah. Bukan lagi tambah-tambah tapi kurang-kurang. Itu Oh, cara tipu soalnya begitu. berarti seragam semua di sana bisa Hmm. ada tambah kurang ya. Betul. Kalau untuk kasus model soal seperti ini ya. Jadi kasus soalnya itu kasusnya beda-beda. Ini dia kalau dia kurang berarti ini dia akan menjadi kurang. Ada pola ya, ada pola yang kita bisa baca dari sini. Kau tak khawatir sakit ditambah tiba-tiba kurang tiba-tiba tambah no mati sudah. Kalau begitu nanti dia kayak soalnya bentuk soalnya akan beda lagi. Jadi setiap soal itu pasti ada pola ya, ada pola yang ketong bisa selesaikan dengan cepat. Makanya tes bakat skolastik, skolastik, ada pola yang di dalam. Dia tidak serta-merta untuk kasih soal yang membutuhkan apa ya, untuk bisa menyelesaikan yang tanpa pola. Saya percayanya seperti itu pasti ada polanya. Oke, pokoknya hari ini kayaknya kita cukup saja ya yang substitusi dan eliminasi ini. Oke. Jangan lama-lama juga, nanti kalau lama-lama juga. Ini di sini sudah jam setengah 11. Saya sudah lapar. Oh, Jadi ya, silakan. Ini soal berikutnya ini juga tentang substitusi dan eliminasi. Oh, ternyata saya sudah tulis jawabannya. Ini juga sebenarnya ini ada polanya juga. Ada polanya ini pemfaktoran. Kalau dia ini oh, ini bisa lihat saja kita bisa tahu. Jadi kayak pemfaktoran ya. Ini kan X tambah Y ini sama dengan 5 ya. X tambah Y sama dengan 5. Kemudian di ini dibilang X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 15. Jadi kita pikir ini kira-kira 5 dikali berapa itu yang sama dengan 15. Jadi pasti dikali 3. Maka X kurang Y pasti dia jawabannya adalah 3. hmm. Lagi-lagi dan lagi pola. Terus cepat ya lihat polanya tuh. Ya, coba ini. X tambah Y sama dengan 5. Dan X kuadrat kurang 5 kurang Y kuadrat sama dengan 15. Kalau dia bilang X tambah Y sama dengan 5, berarti kita pikir, oh, X kurang Y ini pasti 5 dikali berapa yang hasilnya 3? 15. Berarti 5 kali 3. Segampang itu. Nah, ini kalau ini kasusnya beda lagi, dia pakai soal cerita. Coba nanti kerjakan soal ini sendiri dulu. Ah, Kalau kirim. misalnya bingung nanti kirim. Hari ini, pokoknya hari ini adalah tugas soal ini, soal terakhir. Sudah, Oke. ini soal terakhir sudah. Tinggal berapa hari tips